Halo anak-anak kelas 7 SMP Sinkarolus Bengkulu. Hari ini anak-anak kalian akan bertemu lagi dalam pembelajaran IPA bersama Pak Edo Prasetya. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya, kelanjutan dari materi minggu lalu. Nah, minggu lalu kita belajar tentang pengukuran, besaran dan satuan, juga manfaat sains dan IPA itu sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang contoh alat pengukuran, contoh pengukuran, pengukuran menggunakan jangka sorong, pengukuran menggunakan mikrometer skrup, dan pengukuran menggunakan neraca Ohaus. Anak-anak, minggu lalu kita telah belajar tentang besaran pokok, di mana besaran pokok itu ada 7. Ingat, cara menghafalnya adalah jiwaku SMP. Ya. Terus, di mana nanti dalam besaran pokok tentu ada juga alat-alat untuk melakukan pengukurannya, di mana nanti jangka sorong, mikrometer skrup, mistar ini digunakan untuk besaran pokok panjang. Neraca Ohaus itu digunakan untuk massa, dan stopwatch digunakan untuk waktu. Bapak hanya memberikan 3 ini saja ya. Cara menggunakan jangka sorong, mikrometer skrup, neraca Ohaus nanti akan Bapak jelaskan di slide selanjutnya. Nah, sebelum itu akan Bapak jelaskan contoh salah satu dari proses pengukuran. Di sini, jarak kota A dan B adalah 400 km. Berapa jarak kedua kota tersebut jika dinyatakan dalam satuan meter? Nah, anak-anak kelas 7 SMP Sinkarolus, kalian sudah mempelajari satuan ya di pelajaran matematika, tentu akan mudah untuk mengerjakan ini. Nah, kita lihat soal di atas itu menggunakan satuan kilometer, ditanya meter, maka kalian harus mengubah kilometer tersebut menjadi meter, di mana 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Maka 400 km itu untuk jadikan meter adalah 400 kali 1000, hasilnya adalah 400.000 meter. Oleh sebab itu kunci jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya adalah pengukuran dari jangka sorong. Nah, jangka sorong di sini anak-anak itu digunakan untuk mengukur besaran pokok dari panjang. Nah, cara membacanya gimana, Pak? Bisa kalian baca di sini, ya, bisa kalian paham, atau juga bisa mendengar penjelasan dari Bapak. Nah, membaca jangka sorong, tentukan dulu skala utama di bagian atas dan skala nonius atau skala Vernier di bagian bawah. Nah, skala utamanya bagian atas ini terlihat pada gambar ya anak-anak, itu adalah 2,1. Kenapa 2,1 Pak? Enggak 2,2? Karena skala noniusnya itu nolnya itu berada di angka 1 lebih dari skala utama. Maka hasilnya untuk skala utama adalah 2,1 cm ataupun 21 mm. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui skala utama itu nilainya berapa, selanjutnya adalah menghitung skala nonius atau membaca skala nonius. Nah, caranya adalah mencari garis lurus yang terbentuk dari pertemuan skala utama dan skala nonius. Di sini garis lurus yang terbentuk dari skala utama dan skala nonius adalah di sini. Ya, di sini. Di angka 0,3 mm atau 0,03 cm. Nah, setelah kalian sudah dapat nilai skala utama dan skala nonius, kalian tambahkan saja seperti di bawah ini. Nilainya adalah 21 mm ditambah 0,3 mm, hasilnya 21,3 mm atau 2,13 cm. Ya anak-anak, nah kurang lebih seperti ini ya cara mengukurnya. Ini mengukur ketebalan dari baut.
ya anak-anak. Nah, bisa kalian lihat ya, 2,4 ditambah 0,07, 2,47 cm. Setelah itu pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Cara membacanya gimana Pak menggunakan alat ini? Bisa kalian baca di sini ya, ataupun bisa mendengarkan penjelasan dari Bapak. Nah, caranya seperti yang dijelaskan sebelumnya, tentukan skala utama dan skala nonius. Nah, skala utamanya itu berada di timbel sebelah sini. Ya. Terus skala noniusnya berada di geriginya di sini. Nah, bisa kalian lihat skala utamanya itu berada di 5, angka 5. Terus dia lebih satu lagi nih, 5,5. Terus angkanya sudah ketahui skala utamanya 5,5, kalian menghitung skala noniusnya. Skala noniusnya itu garis lurus yang terbentuk dari pertemuan skala utama dan skala nonius. Berapa skalanya? Kita lihat di sini. Oh, ini pertemuannya ya. Nilainya 25, 26, 27, 28. Berarti 0,25. 0,28. Kalian tambahkan saja hasil semuanya. Hasilnya adalah 5,78 mm. Nah, ini ya, kurang lebih alatnya seperti ini anak-anak. Digunakan untuk mengukur diameter dari bola. Oke anak-anak, yang terakhir adalah neraca Ohaus. Nah, cara membacanya bisa kalian lihat di sini ataupun bisa mendengar penjelasan Bapak. Di mana neraca Ohaus ini digunakan untuk menghitung besaran pokok dari massa. Nah, contohnya seperti ini ya. Tentukan dulu lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan. Ini adalah neraca Ohaus 3 lengan. Dimana lengan belakang itu adalah 40 gram, lengan tengahnya adalah 500 gram, lengan depannya adalah 2,4 gram. Tinggal kalian tambahkan saja hasilnya berapa? Hasilnya 542,4 gram. Sangat mudah ya. Tinggal kalian lihat saja skalanya berapa. Tidak menggunakan skala utama dan skala nonius ya. Nah, anak-anak silakan ada latihan soal yang Bapak berikan kepada kalian ya. Kalian kerjakan terlebih dahulu. Setelah itu, setelah kalian kerjakan soal ini adalah 4 soal, Bapak berikan waktu 30 menit. Setelah itu kita bahas sama-sama di link Zoom. Oke, jika ada pertanyaan kita diskusikan di grup WA. Oke, terima kasih anak-anak kelas 7 SMP Sin Carolus. Tetap jaga kesehatan kalian dan tetap semangat. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes.